Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Erlangga Mathematics. Ini merupakan video yang keempat dalam serangkaian pembahasan kupas tuntas SNBT 2025. Materi yang akan saya bahas adalah perbandingan. Nah, di sini saya akan menyajikan 3 soal terkait dengan soal yang bakal keluar di SNBT 2025. Materinya perbandingan ya. Kita langsung saja mulai dari soal yang pertama. Nah, perhatikan ini soal yang pertama. Perbandingan berat badan 4 orang siswi adalah sebagai berikut. P 3 kilogram lebih berat daripada S. Q lebih ringan 6 kilo dibandingkan R. S lebih berat 2 kilo dibandingkan Q. Jika diketahui berat badan S sama dengan 40 kilogram, manakah pernyataan berikut yang benar ya? Jadi di sini ada 4 orang siswi yang penamaannya itu disimbolkan dengan huruf ya, yaitu P, lalu ada S, lalu ada Q, dan ada R. Ada 4 orang siswi. Nah, dari ketiga informasi ini yang pertama, ini yang kedua, dan ini yang ketiga, kita harus bisa mengubahnya dalam bentuk matematika. Ya, jadi bentuk ini, bentuk bacaan ini kita harus ubah dulu ke dalam bentuk matematika. Kita coba dari bentuk yang pertama, P 3 kilogram lebih berat daripada S. Jadi bentuk matematikanya dari persamaan yang pertama itu apa? P 3 kilogram lebih berat daripada S. Berarti P itu sama dengan S ditambah dengan 3 kilo ya. Jadi kalau S-nya ini punya berat badan 40 kilogram, maka P berat badannya 40 ditambah 3, yaitu 43 kilogram. Jadi jelas P itu 3 kilo lebih berat daripada S. Lalu yang kedua, Q lebih ringan 6 kilo dibandingkan R. Berarti bentuk matematisnya itu adalah Q sama dengan R dikurangi 6 ya. Jadi kalau R ini punya berat badan 26 kilo, maka Q ini berat badannya 26 dikurangi 6, yaitu 20 kilogram. Jadi jelas Q ini lebih ringan 6 kilo dibanding R. Lalu yang ketiga, S itu lebih berat 2 kilo dibanding Q. Berarti S sama dengan Q ditambah 2 ya, karena S lebih berat 2 kilo dibandingkan dengan Q. Nah, ternyata di sini diketahui bahwa berat badan S itu sama dengan 40 kilogram. Jadi S itu ternyata berat badannya 40 kilogram. Manakah pernyataan yang benar? Nah, karena S sudah kita ketahui, maka selanjutnya kita mencari nilai berat badan dari siswi yang lain, yaitu siswi Q, siswi R, dan siswi P. Lalu kita bandingkan hasilnya ya. Nah, karena S sudah diketahui, maka kita bisa memasukkan nilai S ini ke dalam persamaan yang ketiga. Nah, karena di sini ada S. Sehingga persamaan ketiga ini menjadi 40 sama dengan Q ditambah 2. Sehingga Q sama dengan 40 dikurangi 2, yaitu Q sama dengan 38 kilogram. Sudah diperoleh berat badan yang Q. Nah, nilai Q ini bisa kita lakukan substitusi ke persamaan yang kedua ya. Karena di sini ada nilai Q. Maka persamaan kedua ini menjadi 38 sama dengan R dikurangi dengan 6. Sehingga R itu sama dengan 38 ditambah 6. Yaitu R sama dengan 48 ya. Jadi berat badan R itu sama dengan 48. Sorry, 44 ya, bukan 48. Nah, selanjutnya berarti kita mencari nilai P. Nilai P ya, ini. Berarti kita tinggal lakukan substitusi pada nilai S-nya. P sama dengan S plus 3. S-nya berapa? S-nya adalah ini, 40. Berarti P sama dengan 40 ditambah 3,
P sama dengan 43 kilogram. Nah, berarti sudah kita dapatkan berat badan dari semua siswi ya. Yang pertama, S itu berat badannya 40 kilogram, lalu Q yaitu 38 kilogram, lalu R sama dengan 44 kilogram, dan yang terakhir P sama dengan 43 kilogram. Kemudian kita lihat masing-masing jawabannya. Jawaban yang A, berat badan P lebih dari R. P berapa? 43. R-nya 44. Apakah lebih dari? Tentu tidak ya. Karena P itu kurang dari R. Berarti yang A ini salah jawabannya. Yang B, berat badan S lebih dari R. S itu 40, R-nya 44. Ini jelas kurang dari, bukan lebih dari. Jadi yang B juga salah. Yang C, S lebih dari P. S-nya 40, P-nya 43. Ini jelas kurang dari ya, maka C juga jawaban salah. Yang D, Q lebih dari P. Q-nya 38, P-nya 43. Ini juga kurang dari, maka yang D juga salah. Coba kita lihat yang E nih. Yang E, R itu berapa? R itu 44, P 43. Ini jelas lebih dari ya. Jadi jawaban yang benar itu adalah yang E. Berat badan siswi R itu lebih berat dari berat badan siswi P. Kira-kira begitu ya. Untuk pembahasan soal yang pertama yang merupakan soal SBMPTN TPS tahun 2020. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Nah, ini soal prediksi SNBT tahun 2025 ya. Mohon disimak. Diketahui 45 liter beras itu cukup untuk makan 5 orang dalam 10 hari. Dalam suatu acara berkemah, dihabiskan 72 liter beras dalam sehari. Banyak orang yang ikut berkemah adalah A 80, B 88, C 16, D 160, E 20. Ini menggunakan perbandingan ya. Kita harus bisa menganalisis satu persatu apa aja informasi yang diketahui pada soal. Yang pertama, diketahui 45 liter beras ternyata cukup untuk makan 5 orang. 5 orang dalam 10 hari. Dalam 10 hari ya. Jadi 45 liter beras ini cukup untuk makan 5 orang dalam 10 hari. Lalu, dalam suatu acara berkemah dihabiskan 72 liter beras. 72 liter beras. Ternyata ini cukup dihabiskan dalam 1 hari. Ini ada keterangan sehari. Dalam 1 hari. Nah, yang di atas perhatikan bahwa dia ini cukup untuk 10 hari, tapi yang di bawah hanya dalam sehari. Maka kita gunakan atau kita samakan ya, agar yang bawah ini nanti juga menjadi 10 hari. Maka bisa kita kalikan nih. 72 dengan 10, yaitu 720 liter beras. Ini nanti akan dihabiskan juga dalam waktu yang sama, yaitu 10 hari. Nah, di sini tinggal kita cari X orangnya berapa. X ini banyaknya orang yang ikut berkemah. Jadi perbandingannya gimana? Jadi perbandingannya adalah perbandingan yang senilai. 45 liter beras ini cukup untuk 5 orang dalam 10 hari. Sedangkan 720 liter beras ini cukup untuk X orang dalam waktu yang sama, yaitu 10 hari. Berarti jelas di sini bahwa 45 dibanding 5 orang itu sama dengan 720 liter dibanding dengan X orang ya. Ini menggunakan perbandingan yang senilai. Perbandingan yang senilai ya. Jadi kalau suatu X atau suatu variabel itu semakin besar nilainya, maka variabel yang lain juga akan semakin besar. Begitu juga kalau variabel yang lain semakin kecil, maka variabel yang lain juga akan semakin kecil ya.
Nah, 45 dibagi 5 itu sama dengan 9, sama dengan 720 dibagi X. Sehingga X ini sama dengan 720 dibagi 9, yaitu 80 orang. Jadi jelas bahwa banyaknya orang yang ikut berkemah itu adalah yang A ya, yaitu 80 orang. Semoga bisa dipahami. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 3. Pak Ujang dapat membuat sebuah taman dalam waktu 60 hari, sedangkan Pak Denny dalam waktu 90 hari. Jika Pak Ujang dan Pak Denny bekerja bersama-sama, mereka dapat menyelesaikan taman tersebut dalam waktu A30, B36, C50, D75, E150. Gimana cara mengerjakan soal nomor 3 ini? Jadi kita tulis dulu informasi yang diketahui ya. Yang pertama adalah Pak Ujang itu ternyata dapat menyelesaikan sebuah taman dalam waktu 60 hari. Yang kedua adalah Pak Denny. Nah, Pak Denny itu menyelesaikan taman dalam waktu 90 hari. Apa maksudnya di sini? Nah, maksudnya adalah berarti dalam satu hari Pak Ujang itu dapat menyelesaikan taman sebanyak 1/60 bagian. Paham ya? Karena Pak Ujang itu mampu membuat taman, mampu menyelesaikan sebuah taman dalam waktu 60 hari, maka dalam satu hari Pak Ujang itu dapat menyelesaikan taman sebanyak 1/60 bagian. Atau dapat membuat taman sebanyak 1/60 bagian. Nah, ini berlaku juga untuk Pak Denny. Pak Denny di sini mampu membuat taman selama 90 hari. Berarti dalam satu hari, Pak Denny itu dapat membuat taman sebanyak berapa bagian? Ya jelas 1/90 bagian. Maka dalam satu hari, kalau mereka berdua bekerja bersama-sama, dalam satu hari, jika Pak Ujang dan Pak Denny bekerja bersama-sama, maka mereka dapat menyelesaikan sebanyak 1/60 ini ditambah dengan 1/90 bagian. 1/90 bagian. Ini sama dengan berapa? Coba kita hitung. Bisa kita hitung ya, 180 penyebutnya dibagi 60 berarti 3, ditambah 180 dibagi 90 yaitu 2, sama dengan 5/180 bagian. Dan ternyata dalam satu hari, jika mereka berdua, Pak Ujang dan Pak Denny, bekerja bersama-sama, mereka dapat menyelesaikan sebanyak 5/180 bagian. Jadi, kesimpulannya adalah mereka dapat menyelesaikan taman tersebut dalam waktu berapa? Dalam waktu 180 dibagi 5. Jadi ini dibalik ya. Ini kan 5/180 bagian. Jadi kalau dalam hari, tinggal kita balik, 180 dibagi 5 hari. Sama dengan berapa? Sama dengan 36 hari ya. Jawabannya itu adalah yang B. 36 hari. Semoga bisa dipahami ya. Jadi sekian dari saya untuk video pembelajaran yang keempat ini terkait dengan materi apa namanya perbandingan. Ini soal-soal yang sering banget keluar di ujian SNBT ya. Barangkali kalian masih ada yang belum paham, silakan bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.